Hai 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 hai, selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Iya, kita menjawab dengan semangat, semangat, semangat luar biasa. Ya, pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan saya, Klimsa Tarigan, NPM A1E021026, Pendidikan Fisika 2021. Pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Nah, ini merupakan pertemuan kita yang ke-8. Semoga dengan pertemuan kita pada pagi hari ini, nantinya kita akan memahami dan mengetahui mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Nah, adapun topik pembahasan kita pada pagi hari ini terdiri atas dua. Yang pertama yaitu manajemen pendidik, yang kedua manajemen peserta didik. Nah, tanpa berlama-lama, langsung kita mulai. Yang pertama yaitu manajemen pendidik. Nah, tahukah kalian apa itu manajemen pendidik? Ya, manajemen pendidik ini terdiri atas dua kata. Yang pertama yaitu manajemen. Ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh ya, dua orang atau lebih yang didasarkan atas aturan ya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Baru yang kedua yaitu pendidik. Nah, siapakah itu pendidik? Pendidik ini adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, widisuara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, lalu apa itu manajemen pendidik? Ya, manajemen pendidik ini merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengomunikasikan sumber daya pendidikan agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien yang sesuai dengan tujuan. Ya, dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Nah, baru yang kedua yaitu kita membahas mengenai tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Nah, pendidik ini juga mempunyai tugas, kewajiban, dan hak. Yang pertama yaitu tugas pendidik. Nah, tugas pendidik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, tugas pendidik ini adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, itu adalah tugas pendidik. Lalu, kewajiban dari pendidik. Nah, kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, ya, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Baru yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Baru yang ketiga yaitu memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Itu adalah kewajiban dari peserta dari pendidik. Nah, selanjutnya yaitu hak dari pendidik. Nah, pendidik ini juga mempunyai hak. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, hak dari pendidik ini yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Baru yang kedua yaitu penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan ketuntunan pengembangan kualitas. Baru yang keempat, perlindungan ya, hukum dan melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Baru yang terakhir, kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Nah, setelah itu, di sini selanjutnya kita membahas mengenai peran pendidik. Nah, pendidik ini juga mempunyai peran. Yang pertama yaitu guru sebagai seorang pendidik. Baru yang kedua, guru itu sebagai pengajar. Baru yang ketiga, yaitu guru itu sebagai pembimbing. Membimbing peserta didik. Baru yang keempat, guru sebagai pelatih. Guru melatih peserta didik. Baru yang kelima, guru sebagai penasehat. Yang keenam, guru sebagai model teladan. Baru yang ketujuh, guru sebagai korektor, mengoreksi. Ya. Baru yang kedelapan yaitu guru sebagai motivator, memotivasi peserta didik. Baru yang kesembilan, guru sebagai organisator. Ya. Baru yang kesepuluh, guru sebagai pengelola kelas. Guru itu harus mampu mengelola kelas, mengendalikan kelas. Baru yang ke-11, guru sebagai mediator. Dan yang ke-12 yaitu guru sebagai evaluator, mengevaluasi. Ya. Nah, itu adalah peran dari pendidik. Nah, selanjutnya yaitu penguasaan kompetensi pendidik. Nah, penguasaan ya kompetensi peserta didik ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu penguasaan kompetensi dasar, baru yang kedua yaitu penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, baru yang kelima yaitu rekrut dan seleksi guru dan staf. Nah, guru dan staf ini adalah ada seleksi dan rekrutnya. Yang pertama yaitu memenuhi kriteria dasar pada seleksi. Yang kedua yaitu bagaimana cara dan metode seleksi dalam menyeleksi, merekrut guru dan staf. Baru yang ketiga yaitu tujuan dari rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Tujuan dari rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Nah, itulah mengenai manajemen pendidik. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai manajemen peserta didik. Nah, tahukah kalian itu apa itu manajemen peserta didik? Iya, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Nah, di sini ada langkah-langkah perencanaan peserta didik. Nah, bagaimanakah langkah-langkah perencanaan peserta didik? Menurut Asmendri, ya, tahun 2012 halaman 14, langkah-langkah perencanaan peserta didik ini ada 7. Yang pertama forecasting, yang kedua objectives, yang ketiga policy, baru yang keempat yaitu programming, baru yang keenam prosedur, yang keenam yaitu seclude, yang ketujuh itu budgeting. Ya, ini adalah 7 langkah-langkah perencanaan peserta didik. Nah, selanjutnya kebijakan penerimaan peserta didik. Tentu ada kebijakan dalam menerima peserta didik yang baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah itu. Ada faktor kondisional yang mempengaruhi dalam kebijakan penerimaan peserta didik baru dalam suatu sekolah. Nah, sistem penerimaan peserta didik baru ini, yang pertama yaitu sistem promosi, yang kedua adalah sistem seleksi. Nah, sistem promosi ini adalah penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Dia adalah melakukan promosi. Nah, baru yang kedua itu adalah sistem seleksi. Tentu diseleksi peserta-peserta yang ingin mendaftar dalam sekolah itu, dan nantinya diseleksi yang dapat masuk dalam sekolah itu. Nah, di sini ada kriteria penerimaan peserta didik.
baru. Tentu ada kriteria-kriteria yang harus memenuhi, ya, sehingga dia dapat diterima sebagai peserta didik dalam suatu sekolah. Yang pertama adalah kriteria berdasarkan acuan patokan. Ada acuan patokan yang ditetapkan oleh sekolah itu. Baru yang kedua adalah kriteria acuan norma sesuai dengan aturan-aturan, ya, aturan-aturan dalam sekolah itu. Baru yang ketiga adalah kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Tentu di dalam sekolah itu ada daya tampung berapa peserta didik yang akan diterima dalam sekolah itu, ya. Ya, selanjutnya adalah rekrutmen peserta didik. Tentu ada rekrutmen peserta didik. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan. Tentu dibentuk panitia dalam penerimaan peserta didik baru. Yang kedua adalah rapat penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, pembuatan, pengiriman, pemesanan, dan pengumuman. Ya. Baru yang keempat yaitu pendaftaran peserta didik baru. Baru yang kelima, seleksi peserta didik baru. Yang keenam, rapat penentuan peserta didik baru yang akan diterima. Baru yang ketujuh, pengumuman peserta didik yang diterima. Tentu nantinya setelah mendaftar, diseleksi, dan akhirnya ada pengumuman siapa yang akan diterima dan yang tidak lolos dalam sekolah itu. Baru yang ketujuh adalah pendaftaran ulang. Tentu setelah kita terdaftar dan lolos, nah kita akan melakukan pendaftaran ulang. Baru di sini ada orientasi peserta didik. Ini adalah perkenalan situasi dan kondisi sekolah. Ini dilakukan oleh sekolah agar peserta didik itu dapat mengenal lingkungan-lingkungan, ya, sekolah tersebut yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Bagaimana kondisi dari sekolah itu, bagaimana aturan-aturan sosialnya, apa aja yang ada di dalam sekolah itu adalah orientasi peserta didik, pengenalan masa sekolah. Nah, itulah pembahasan saya mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Bagaimana? Iya, tentu kita dapat menerimanya, ya. Ya, semoga kita dapat menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa.